Tuhan, kami belajar percaya kepada Tuhan, sekalipun gunung itu tidak pindah. Ajar kami belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan, doa yang kami naikkan belum dijawab. Karena kami bukan percaya kepada mujizat, tapi kami percaya kepada pribadi Tuhan yang setia. Tanpa mujizat bukan berarti Tuhan meninggalkan kami. Tanpa jawaban bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Selalu ada kekuatan baru di tengah-tengah badai. Roh Kudus berbicara bagi kami, ingatkan kami akan firman-Mu, supaya Tuhan kami bukan orang-orang yang meninggalkan iman dan kalah, tapi kami menjadi orang-orang yang terus maju dan bertambah kuat. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang hamba sampaikan menjadi berkat, dan biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan hanya untuk Tuhan. Terima kasih untuk semua kesempatan yang Tuhan telah beri bagi kami. Urapi, urapi, urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk, silakan. Ya, kalau Pak Yo dan Ibu Linda ada melihat online, saya mengucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Tadi sebelum dia pergi ke perjalanan ke KL, dia ada kontak, ya, dia ada WA. Terima kasih untuk kesempatan diberikan, juga Pak Tommy yang sudah diberi kepercayaan mendampingi saya. Setelah kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan deep condolences untuk Ibu Sylvia dan juga teman-teman yang mungkin mengalami kehilangan. Saya dengar kabar suami Ibu Sylvie sakit, kemudian saya kontak lagi Ibu Linda bertanya tentang kondisi beliau, tetapi ternyata sudah seminggu yang lalu. Ya, mohon maaf saya nggak bisa hadir, saya yang lupa menanyakan informasinya. Ya, tapi saya percaya ada kekuatan baru. Ya. Nah, saudara, hari ini kita belajar sesuatu tentang resilience. Kalau Anda lihat kehidupan, maka seringkali kehidupan itu tidak selalu berjalan seperti yang kita mau. Ya, Anda mau setting seperti apapun, Anda mau orang pinter, orang yang planner hebat, saudara ingin menciptakan sebuah planning terbaik dalam hidup saudara, selalu aja ada hal-hal yang di luar kendali. Itulah kehidupan. Ya, seringkali saudara badai itu bisa datang tiba-tiba. Seringkali itu bisa datang dalam bentuk tekanan pekerjaan. Seringkali juga bisa datang dalam bentuk kehilangan. Seringkali bisa datang dalam bentuk masalah-masalah pernikahan. Ya, bisa aja macam-macam saudara. Tetapi saudara, yang menarik adalah ini. Ada orang yang dihantam badai, tetapi dia bisa bangkit. Nah, apa yang membedakan mereka? Apakah masalahnya? Apakah ringan beratnya sebuah persoalan? Saya kira tidak. Tetapi yang membedakan mereka adalah resilience. Mungkin Anda bertanya, Pak, apa itu resilience? Resilience itu adalah sebuah kemampuan untuk bangkit lagi. Kalau bahasa Inggrisnya itu mendal gitu ya. Bahasa Inggris yang mendal gitu ya. Jadi kalau saudara dibanting, saudara, dia akan mendal lagi. Nah, daya mendal ini disebut sebagai resilience. Artinya apa, saudara? Bahwa sekalipun kita adalah orang benar, tidak menjamin bahwa kita tidak pernah jatuh. Tidak menjamin bahwa badai akan berhenti dan melewati kita. Tetapi Tuhan berjanji bahwa orang benar itu akan punya daya resilience yang sangat tinggi, saudara. Nah, coba Anda lihat sama-sama di dalam Amsal, itu menjelaskan kepada kita, ya, lihat Amsal pasal 24 ayat 15 sampai dengan 16a. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun apa? Ia bangun kembali. Siapa yang jatuh? Orang benar. Benar? Yang membedakan kita bukan jatuhnya. Yang membedakan kita adalah bangunnya. Jadi kalau saudara bilang, Pak, saya sudah benar nih, Pak. Saya sudah hidup benar, melayani Tuhan, sungguh-sungguh, tidak pernah tinggalin ibadah. Saya hidup seperti yang Tuhan mau. Tapi Alkitab nggak mencatat bahwa ketika Anda lakukan itu, maka kejatuhan itu terhindar dari hidup kita. Kalau saudara baca di dalam perumpamaan Yesus tentang 2 macam dasar, itu ada dasarnya pasir,
Dasarnya batu kan. Dikatakan apa saudara? Ada hujan, angin, dan banjir melanda keduanya. Tidak peduli saudara membangun rumahmu di mana. Tetapi yang membedakan adalah satunya roboh, satunya tetap berdiri. Nah sama pula dengan ini saudara. 7 kali orang benar itu jatuh. Bukan hanya sekali loh saudara. Berulang-ulang cobaan itu datang. Berulang-ulang masalah itu datang. Berulang-ulang badai itu datang. Tetapi uniknya adalah apa? Orang benar itu punya daya resilience yang sangat tinggi. Jadi saudara, inilah yang harus kita mengerti. Nah, saya menemukan saudara, kenapa orang-orang benar ini dia bisa bangkit lagi, saudara. Karena orang benar itu hatinya terisi dengan perkara-perkara benar. Yang buat orang itu bisa bangkit, ya, itu bukan karena kekuatan fisik. Yang buat orang itu bisa resilience itu karena di dalam hatinya itu terisi hal-hal yang benar. Kalau di dalam masalah hati saudara terisi dengan kekecewaan, dijamin Anda tidak akan resilience. Kalau badai itu datang, kemudian saudara tidak bisa move on, Anda nangis kecewa, bahkan saudara kemudian pahit hati, maka saudara tidak akan mengalami resilience. Karena orang benar itu mengisi hatinya dengan hal-hal benar. Ketika hati kita terisi dengan hal-hal yang benar, daya resilience kita makin kuat. Makanya orang-orang benar itu tidak bisa dikalahkan oleh persoalan. Sekalipun saudara persoalan itu mendatangkan duka. Kalau saya punya bola basket saudaraku, kemudian saya banting ke tanah, saya mau nanya, mendal nggak? Kenapa bisa mendal? Apakah karena dia bola basket? Enggak kan? Apa? Karena ada angin di dalamnya. Kalau saya kempesin separoh, saudara, apakah namanya tetap bola basket? Tetap. Tapi apakah dia mendalnya bisa setinggi yang sebelumnya? Tidak. Ketika saya habiskan anginnya, saudara, dia jadi sebuah kempes begitu. Saya mau nanya sama saudara, apakah dia tetap bernama bola basket? Iya. Tapi dia nggak akan bisa mendal lagi, saudara. Jadi yang mengisi hati kita itulah yang membuat kita bisa mendal. Yang mengisi hati kita inilah yang membuat kita itu bisa kembali bangkit dan mengalami resilience. Sehingga ayat ini tergenapi. Jika orang benar itu benar-benar hidupnya benar, maka hatinya pasti terisi dengan perkara-perkara benar. Jika hatinya terisi dengan perkara benar, mau 7 kali pun dia jatuh, dia akan bangun 8 kali. Amin, saudaraku. Jadi inilah yang menjadi sebuah konsen kita hari ini. Dan saya menemukan di dalam Alkitab, saudara, bahwa ternyata Tuhan tidak hanya sekedar mengajarkan prinsip. Tetapi ternyata ada orang-orang yang sudah mempraktekkan ini. Yang disebut siapa? Salah satunya adalah Paulus. Nah coba Anda lihat sama-sama, saudara. Saya sebut sebagai apa? Bahwa Paulus ini adalah seorang resilient sejati. Ya, kalau saudara lihat hidupnya, ya, yuk kita sama-sama baca yuk. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan 10 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai di dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas. Apakah dia terjepit? Tidak. Kami habis akal. Apakah dia putus asa? Tidak, saudara. Kami dianiaya, apakah dia merasa sendiri? Tidak. Kami dihempaskan, saudara. Apakah dia binasa? Tidak. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam apa? Di dalam tubuh kami. Jadi kita melihat, saudara, bahwa ternyata Paulus ini adalah seorang resilient sejati. Karena dia bilang, saudara, saya tidak dilepaskan loh dari keputusasaan. Saya nggak dilepaskan loh dari jalan buntu. Saya nggak dilepaskan dari aniaya loh. Sekalipun saya adalah rasul. Sekalipun saya adalah murid Tuhan. Sekalipun saya meninggalkan segalanya melayani Tuhan. Tapi semua ini tidak terlepas dari hidup saya. Tetapi tidak ada satupun dari mereka ini, dari orang-orang ini, dari persoalan ini yang membuat saya hancur. Hebat loh.
Jadi itulah kehidupan keistimewaan orang benar. Bukan diukur dari banyak tidaknya masalah. Jangan kita bilang, oh dia banyak masalah, pasti hidupnya dosa. Enggak. Oh dia matinya ngenes, pasti hidupnya susah, pasti hidupnya dosa. Enggak. Anda baca kisah para rasul, Anda baca 12 rasul. Apakah hidupnya enak? Apakah kematiannya nyaman, tidur tempat tidur, mati? Hanya Yohanes yang mati tua. Sisanya adalah penyiksaan. Ini menunjukkan kepada kita, saudara, bahwa ikut Tuhan itu adalah kekuatan hati. Bukan secara fisik. Jadi resilience itu datang bukan dari keadaan luarnya, tetapi datang dari apa yang mengisi hati kita. Jika hati kita terisi dengan hal-hal yang benar, Alkitab menjamin, saudara, bahwa kita akan bisa mendal kembali. Amin. Nah, coba kita lihat, saudara, apakah yang mengisi hati Paulus sehingga dia menjadi seorang resilient sejati. Yang setiap kali ada persoalan, setiap kali dia mengalami pergumulan, dia bisa bangkit lagi, saudara. Coba lihat, saudara, yang pertama, ya. Apakah yang mengisi hati Paulus? Nah, coba lihat. Resiliensi itu tumbuh dari iman yang percaya penuh kepada Tuhan. Paulus ternyata hatinya itu berisikan iman yang penuh. Hati Paulus itu berisikan kepercayaan penuh sama Tuhan. Kalau Anda baca di dalam 2 Timotius pasal yang pertama 11-12 dikatakan, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Yuk sama-sama. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Resilience itu bukan muncul karena Anda tahu semua jawaban. Enggak loh. Tetapi saudara, Anda tahu kepada siapa Anda percaya. Jadi saudara lihat, Paulus berkata, dari semua penderitaan ini, ketika aku memberitakan Injil, ya, aku bisa tahan. Kenapa? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini harus ada di dalam pikiran kita, di dalam cara kita berpikir. Bahwa ketika saudara merasa dikhianati, ketika Anda merasa dicurangi, sehingga Anda berkata, kok Tuhan tega lakuin ini kepada saya? Itu berarti, saudara, kita mulai nggak percaya sama Tuhan. Orang yang kita percayai ini, apapun yang dia kerjakan dalam hidup kita, saudara, kita tidak akan pernah menjadi kecewa. Paulus itu membangun resiliensinya, ya, daya bangunnya dia, daya mendalnya dia. Dia berkata apa? Kami tahu, aku tahu kepada siapa aku percaya. Tuhan yang Anda percaya ini, Anda kenal sebagai apa? Oh, hanya pemberi berkat. Kalau dia tidak memberi, dia jahat. Apakah itu yang Anda percaya? Oh, Tuhan yang saya sembah ini adalah Tuhan yang baik, yang mengabulkan semua permintaan. Kalau dia tidak menjawab, dia tidak mengabulkan, apakah Tuhan jahat? Paulus beda, saudara. Dia mempercayai Tuhan dalam keadaan oke, dalam keadaan buruk, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit. Dia berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Makanya hatinya nggak pernah terisi dengan dengan kepahitan, saudara. Tetapi hatinya itu dia isi dengan kebenaran. Yaitu apa? Imannya penuh sama Tuhan. Dia nggak pernah ragu loh, saudara. Sekalipun yang dia doakan tidak dijawab, dia nggak pernah ragu. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Sehingga dia tetap percaya bahwa di tengah-tengah badai sekalipun, itu ada kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah kehilangan sekalipun, saudara, itu ada kebaikan Tuhan. Dia selalu percaya bahwa Tuhan yang dia percaya ini adalah Tuhan yang mengerjakan lebih baik daripada apa yang dia rencanakan. Coba saudara, ketika Anda mengalami pergumulan, bilang begini di dalam hatimu. Aku tahu kepada siapa aku percaya.
Aku tahu kepada siapa aku percayakan hidupku. Aku tahu kepada siapa aku percayakan anak-anakku. Aku tahu kepada siapa aku percayakan keuanganku. Aku tahu kepada siapa aku percayakan masa depanku. Sehingga apa, saudara? Kita nggak punya alternatif lagi. Sekalipun Tuhan belum menolong, aku tahu kepada siapa aku percaya. Sehingga kita betah untuk nunggu Tuhan. Kita betah untuk percaya terus kepada Tuhan. Orang yang tahu kepada siapa dia percaya, seringkali tidak meminta supaya badai itu ditenangkan. Karena memang kadang-kadang Tuhan menenangkan badai betul. Tapi kadang-kadang Tuhan membiarkan badai itu mengamuk. Dan dia menenangkan kita. Memang seperti itu. Jadi saudara, mari isi hati kita dengan iman yang penuh. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Tapi Pak, yang dilihat mata ini loh Pak, nggak sesuai dengan yang saya inginkan. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Itu kayak orang disetiri orang masuk hutan-hutan, saudara. Sampai saudara pikir, waduh aku diculik nih. Waduh aku nanti gimana? Nanti kalau mogok gimana? Tapi Anda lihat, suami saudara yang nyetir. Dan bilang begini, aku tahu kepada siapa aku percaya. Anda bisa tidur di tengah-tengah hutan sekalipun. Hidup kita kayak begitu, saudara. Kalau Anda bisa percaya kepada seseorang atau percaya kepada Tuhan sepenuhnya, Anda tidak akan khawatir. Yang kedua, saudara, ya kenapa Paulus bisa menjadi resilient sejati, saudara? Karena hatinya itu bukan hanya berisi iman, tetapi juga, yuk kita lihat, berisikan komitmen, ya. Ini kelihatan, dan. Nah, resiliensi itu timbul dari hati yang berkomitmen. Coba kita baca, saudara. Filipi pasal yang ketiga, 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Coba Anda lihat ini. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Saya mau nanya, yang di hadapan ini sudah terlihat belum? Kenapa dia mau lari kepada hal yang belum dia lihat dan berani meninggalkan apa yang sudah dia punya? Itu kan harapan. Jadi saudara, kenapa Paulus itu dia bisa bangkit lagi? Karena dia tahu setelah kejatuhan ini, dia akan melihat kebaikan Tuhan ke depannya. Pengharapan dia, saudara, itu penuh. Dia berkata apa? Aku tidak akan berhenti pelayanan, sekalipun hasilnya belum kelihatan. Kenapa? Karena dia punya pengharapan. Dia punya komitmen loh, saudara. Dia berkata apa? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Dia menderita, saudara. Tapi dia berkata, aku tetap akan meninggalkan apa yang lama. Orang yang punya komitmen itu, saudara, adalah orang yang, apa ya, saudara ya? Orang yang jatuh, dia akan bangun lagi. Makanya pernikahan itu tidak bisa hanya cinta. Harus isinya komitmen. Karena cinta itu isinya pengharapan. Cinta itu isinya perasaan. Tapi kalau komitmen, saudara, itu keteguhan hati. Ikut Tuhan itu nggak bisa rasa-rasa. Ikut Tuhan itu harus punya komitmen. Supaya kalau Anda jatuh, saudara, Anda bisa bangkit lagi. Karena komitmen itu punya daya dorong. Saya kasih contoh sama saudara. Siapa di sini yang pernah melahirkan? Belum tentu. Saudara mungkin ketawa, semua. Belum tentu semua wanita sudah pernah melahirkan. Benar nggak? Tapi di sini kan kebanyakan. Ya, saya nggak tanya pria, saudara. Pria sudah pernah melahirkan? Pak Tommy pasti belum pernah. Saya juga pasti belum pernah, saudara ya. Nah, saudara, tidak pernah mudah
melahirkan seorang anak. Setuju nggak? Apa yang buat Anda bertahan 9 bulan 2 minggu? Apa? Perasaan? Enggak. Komitmen. Ada teman saya, saudara, salah satu jemaat, dia seorang ibu muda, ya, dan dia cantik. Ya, teman-teman lain juga setuju, istri saya juga setuju bahwa dia seorang wanita yang cantik. Saudara, ketika dia hamil, saudara, itu naiknya kelebihan kali ya, saudara ya. Hampir 30 kilo. Bukan hanya itu saja, saudara. Itu mukanya yang halus itu mulai muncul benjol-benjol. Ya, hitam dari sini sampai sini, saudara. Di sini seperti ada eksim banyak. Hampir seluruh badan. Gitu. Terus hidungnya besar, saudara. Gede. Sampai kita pikir, waduh mungkin kita kayak tidak kenalin gitu ya. Karena dia gemuk sekali, saudara. Gemuk sekali dan hidungnya besar. Sampai dia jalan begitu. Ngosan begitu. Dia bilang itu ya kalau sudah 7 bulan, kadang-kadang lagi tidur nyenyak, tiba-tiba babynya tendang sampai ke jantung katanya gitu. Saya nggak pernah rasa sih saudara. Tapi saya cerita ini Anda pasti tahu lah ya. Dia kaget kadang-kadang. Ya, dibilang paling susah itu, saya juga nanya sama istri saya, paling susah apa sih kalau hamil itu? Paling susah itu kalau mau ke toilet ya. Hamil gede gitu ya. Terus toiletnya nggak ada toilet duduk saudara. Aduh itu bisa gelinding, bener nggak? Tidur terlentang nggak bisa napas. Tidur samping nggak enak, gerah, panas. Tapi ada nggak ibu-ibu yang bilang, aduh udah keluarkan aja, oh, capek. Ada saudara. Kenapa? Karena komitmen. Yesus menyelamatkan kita dan kita mengasihi dia karena kita berkomitmen sehingga kita apapun yang terjadi, kita tidak akan menyerah. Paulus bilang apa saudara? Aku melupakan yang telah di belakangku. Yang sudah aku punya, aku rela lepasin. Karena aku komitmen untuk melayani Tuhan. Apapun yang terjadi. Gak pernah mudah, saudara. Jadi ibu yang punya anak. Tidak pernah mudah jadi orang tua. Setuju nggak? Ada di sini yang bilang, gampang Pak jadi orang tua. Ada. Saya ini tempat curhatnya oma-oma. Jemaat itu beberapa tua-tua juga. Ya, dia curhat. Kebanyakan bilang begini, saudara. Tua itu nggak enak. Dia bilang, kalau tua sehat, enak oma. Dia bilang, nggak enak. Nggak enak kalau tua. Apalagi tentang anak, dia bilang. Ini versi mereka. Siapa mereka? Ya, itu mewakili lah mungkin suara dari ibu-ibu tua ya. Ibu-ibu senior gitu ya. Dia bilang begini, dulu Pak, kalau kalau satu mama itu bisa rawat 10 anak. Sekarang 10 anak tidak bisa rawat satu mama katanya. Mamanya ditolak sana, ditolak sini, dorong sana, dorong sini. Kok mama lama di sini? Gak pergi ke koko. Gitu. Gitu. Ada juga oma bilang begini, saya dikasih rumah, saya dikasih mobil, tapi makan saya semua ditelepon. Saya pergi ke pasar, dikasih supir, dikasih mobil. Waktu pergi, baru juga pergi. Tanya, mama kemana? Kok belum pulang? Gitu. Terus dikasih uang. Beli ini, nggak boleh, Ma. Ini boleh, nggak boleh, Ma. Ini boleh. Aduh, susah katanya. Semua dilarang. Itu curhatan dia. Ya, saya bilang, Oma, itu kan supaya Oma sehat, umur panjang. Umur panjang tidak senang buat apa? Begitu katanya, saudara. Ya, terus ada lagi yang bilang begini, saudara. Kita ke rumah anak, kita buka kulkas, kita harus hati-hati. Karena kulkasnya dia bukan kulkas kita. Tapi kalau anak ke rumah mama, kulkas kita, kulkas dia. Dia mau buka, ngambil apa saja. Nggak apa-apa. Tapi kalau kita ke rumah anak, kita buka, ngambil apa aja, ditegur. Betulkah begitu? Jadi saya bilang, saudara, tapi gimana Oma? Namanya orang tua tidak pernah benci sama anak. Aku sayang semua.
Mungkin dia lagi capek. Mungkin dia lagi stres di kerjaan. Saya bilang, kenapa kau enggak datang? Sibuk mah. Ini sibuk-sibuk sudah 2 minggu kamu enggak datang lihat mama. Kalau mama tiba-tiba enggak ada, kamu sudah pernah ketemu. Datang harus telepon supaya datang. Jadi gimana Oma? Ya mungkin dia sibuk. Saudara kenapa? Anda kan ibu-ibu semua. Apa yang membuat Anda begitu? Komitmen. Yesus pernah bilang kok, di Getsemani. Ketika Petrus cabut pedang, dia potong telinga Malkus. Kan dia bilang, sarungkan pedang. Memang kamu enggak pikir saya enggak bisa minta pasukan malaikat datang? Bisa loh. Tapi aku enggak lakuin. Kenapa? Aku komitmen dengan salib. Saudara, Anda harus punya ini dalam hati. Sehingga apa? Hidup kita tidak didasari oleh perasaan. Hidup kita tidak didasari oleh apa yang kita alami. Tapi hidup kita didasari oleh komitmen kita. Keputusan yang sudah kita buat. Sekali Yesus untuk selamanya Tuhan. Tidak akan pernah berubah. Jadi saudara, ini yang harus kita miliki dalam hidup kita. Nah, apa yang ketiga saudara? Yang dimiliki oleh Paulus sehingga dia ini bisa mendal kembali. Dia bisa punya resilience yang tinggi. Coba kita lihat, ya dibantu sekali, next. Resilience itu lahir dari hati yang penuh pengharapan. Tadi saya sudah singgung dikit, saudara. Ini saya akan jelaskan kepada saudara. Tidak hanya diisi oleh iman, tidak hanya diisi oleh komitmen, tetapi juga harus diisi oleh apa? Pengharapan. Coba kita lihat dalam 2 Korintus 4, 16-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Yuk sama-sama. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami apa? Yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah apa? Kekal. Dia berkata, apa saudara, kami tidak tawar hati sekalipun menderita. Bahkan dia berkata, yang kami derita ini ringan. Saya saudara sampai cari tahu, apa yang Paulus maksudkan dengan penderitaan ringan. Anda mau tahu enggak saudara? Apa yang dimaksud Paulus penderitaan ringan? Dicambuk 40-1. Kapal karam 3 kali. Disesah. Dilempari dengan batu. Di penjara separuh hidupnya. Dan itu yang dia bilang saudara, penderitaan ringan. Saya bilang, kok bisa sekuat ini orang ini saudara? Sampai penderitaan yang bertubi-tubi pun dia berkata, ini penderitaan ringan. Kenapa? Karena kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena kami punya pengharapan kepada Tuhan. Kami berharap kepada upah. Kami berharap kepada mahkota. Kami berharap kepada sebuah perkenanan Tuhan. Hari ini saudara, mungkin saudara mulai lemah. Mungkin saudara berkata, Pak, saya sudah enggak kuat. Yang buat Anda tidak kuat adalah pengharapan saudara melemah. Isi hati kita saudara, dengan apa? Dengan pengharapan. Karena pengharapan itu adalah kekuatan daya dorong kita untuk terus maju. Orang yang punya harapan itu akan selalu punya jalan untuk bisa bangkit, saudara. Ya, makanya Yesus itu memberikan kepada murid-muridnya pengharapan. Nah, saya mau cerita kepada saudara sedikit. Saya minta keyboard bisa bantu saya, ya, untuk kita masuk di akhir dari khotbah saya. Saya cerita kepada saudara begini. Anda tahu, peristiwa salib itu adalah peristiwa traumatis. Kok bisa, Pak? Saudara begini, saudara. Kalau Anda jadi murid, kemudian saudara punya seorang yang Anda kagumi. Dia adalah guru, dia adalah pembuat mujizat. Anda ketemu dengan dia tiap hari. Saudara ngobrol dengan dia.
Saudara lihat timpang jalan, Anda lihat buta melihat. Saudara lihat mati bangkit. Engkau lihat dengan matamu, engkau yang bawa apa? Bawa 5 roti, 2 ikan. Dan engkau yang terima pecahan-pecahan, bagian-bagian yang tidak pernah habis. Apa di hati saudara? Anda aman dengan dia, Anda bangga dengan dia, dan Anda selalu berkata, aku punya harapan banyak dengan orang ini. Karena orang ini powerful. Satu kali saudara, sebuah peristiwa datang, sangat traumatik. Dia ditangkap di depan mata kita, dia diseret, dia dicambuk di depan mata kita, dia digantung, dan dia dipaku. Itu menghantam jiwa mereka, saudara. Apa yang dulunya sebuah kebanggaan, apa yang dulunya sebuah pengharapan, apa yang dulunya sebuah keinginan cita-cita, hancur. Oke? Orang yang dibanggakan sudah mati. Orang yang diharapkan sudah mati. Apalagi yang kamu mau harapkan? Di situ saya mengerti, saudara. Kenapa Yesus tidak langsung naik ke sorga? Tapi dia waktunya 40 hari. Dia keliling berjalan di tengah-tengah orang Israel. Dia ketemu 3 murid utama yang mewakili kita. Yang pertama, saudara, dia ketemu dengan Maria Magdalena. Coba kita lihat. Maria Magdalena ini, kalau saudara baca kisahnya, ya, dia adalah seorang wanita yang pernah dirasuk 7 roh jahat. Alkitab tidak menjelaskan kepada kita keterangan apapun. Hanya dikatakan dia adalah seorang wanita, seorang diri, saudara. Ketika dia datang ke kubur, dia juga seorang diri. Dia hanya bawa rempah-rempah, pengen ketemu sama gurunya. Dia adalah orang yang hidup sendiri, dan dia ditolong Tuhan. Dia hanya bergantung sama Tuhan, saudara. Tidak ada yang lain. Dan orang yang dia harapkan, itu sudah mati. Yesus tidak naik ke sorga. Tuhan jumpai dia. Kenapa, saudara? Ketika dia ketemu dengan Yesus, dia berkata, apakah engkau Tuhan? Apakah engkau yang mengambil tuanku? Apakah engkau yang mengambil jenazahnya? Ayo kembalikan. Dan tiba-tiba Yesus berkata, Maria. Sebuah panggilan yang akrab di telinga, saudara. Tuhan ingin berkata begini, saudara. Kepada orang yang tidak punya pengharapan, aku tidak pernah ninggalin kamu loh. Siapa yang diwakili oleh Maria? Maria mewakili orang-orang yang hidupnya sendiri. Orang-orang yang di pundaknya ditaruh beban tanggung jawab untuk seisi rumahnya. Orang-orang yang berjuang sendiri untuk kalau dia sakit, semua akan runtuh. Kalau dia tidak ada, semua akan bablas. Dan mungkin hari ini engkau ada di sini, saudara. Engkau wakil seperti Maria. Dan Tuhan bilang begini, saudara, kepada kita. Dia tidak naik ke sorga lebih dulu, dia menjumpai kita. Dan dia mau berkata, aku tidak pernah ninggalin kamu loh. Yang kau merasa sendiri, engkau merasa ditinggalkan, aku ada. Kenapa Tuhan ketemu dengan Maria? Karena jika para murid tidak dijumpai oleh Yesus, pengharapan itu akan hilang. Kalau pengharapan itu hilang, saudara, maka semua karya Tuhan pada hati orang-orang ini, sebuah badai datang, boom, hilang semua. Hari ini saya mau bilang sama saudara, mungkin engkau sudah memupuk kerohanian begitu lama, saudara. Engkau melayani Tuhan, engkau begitu setia. Tapi sebuah peristiwa salib traumatis datang dalam hidup. Dan hari ini engkau berkata, Tuhan, tidak ada orang lain. Aku sendiri. Saya mau bilang sama saudara, Yesus berkata, engkau tidak sendiri. Orang kedua yang dijumpai oleh siapa? Oleh Yesus. Itu adalah Thomas. Coba kita lihat. Siapa Thomas ini, saudara? Satu kali para murid kumpul di sebuah tempat. Yesus muncul, minta makan. Wah, mereka begitu senang, saudara. Ternyata Tuhan tidak mati, Tuhan bangkit. Thomas nggak ada. Ketika Tuhan sudah pergi, ketemulah mereka dengan Thomas. Dia berkata, Thomas, sayang kamu tidak datang. Loh, kenapa memangnya? Yesus itu datang loh. Aku tidak percaya loh. Masakan yang mati bangkit. Iya, dia sudah janji dia bakal bangkit. Dan beneran dia bangkit.
Dengar ya teman-teman ya, ini satu lawan banyak loh saudara. Dengar baik-baik ya, kalau saya tidak masukkan tanganku kepada lambungnya, saya nggak lihat lubang di tangannya, aku nggak percaya. Bayangin saudara. Nah saudara, kemudian ketika beberapa hari kemudian, Yesus kembali muncul di tengah mereka dan itu ada Thomas. Tuhan tidak sapa yang lain, dia langsung ngomong sama Thomas, Thomas, masukkan tanganmu. Masukkan tanganmu di lambungku. Thomas langsung sujud dan dia bilang apa? Ampuni aku yang tidak percaya. Siapa gambaran Thomas? Thomas adalah gambaran orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang melayani Tuhan. Hidup sama Tuhan 3,5 tahun. Tapi sebuah peristiwa salib telah menggeser imannya. Sehingga dia mulai ragu apakah benar Tuhan ada atau tidak. Saudara, pada saat sebuah peristiwa traumatis datang, kita mulai bertanya saudara, apakah Tuhan memang mengasihi saya? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa kejadian ini menggoncang saya? Dan kita mulai ragu saudara. Saya ada di posisi ini 9 tahun yang lalu. Ya, beberapa saudara sudah tahu lah ceritanya. Ya, saya sedang berdoa bagi almarhum sebenarnya. 3 tahun perjuangan saya berdoa supaya Tuhan menolong, Tuhan adakan mujizat. Ada 8 sampai 9 nubuatan hamba Tuhan dari berbagai orang latar belakang. Bahkan ada satu hamba Tuhan dari Australia, dia mau ke Jakarta, tiba-tiba Tuhan bilang kamu ke Surabaya. Dia sampai di Surabaya, dia tidak tahu kenal siapapun, dia ketemu dengan salah satu jemaat kita, dibawa ke ibadah wanita. Saya hadir hari itu saudaraku. Dan dia bilang kepada almarhum, ngomong sesuatu. Aku melihat bahwa Tuhan akan bawa kamu. Dan engkau akan punya sebuah pelayanan. Dalam hati saudara, dalam kondisi sakit, kita percaya bahwa kesembuhan pasti datang. Dari 8 nubuatan saudara, dan bahkan 2 mimpi, tidak satu pun yang tergenapi. Kalau Anda jadi saya seperti apa? Saya dengar. Saya bukan orang yang hanya berdiri di sebuah dasar yang kosong. Saya berdiri di atas dasar firman. Nubuatan hamba-hamba Tuhan. Dan saudara tahu, saudara, bahkan sampai jenazah dibaringkan, saya masih percaya pada kebangkitan. Dan itu saudara, 3 bulan saya sudah hamba Tuhan, saya gembala. Saya tidak percaya mujizat. 3 bulan. Sejak hari itu saya nggak percaya mujizat. Nah, saudara tahu saudara. Di kondisi itulah saya pikir saya seperti Thomas. Saya nggak percaya lagi. Walaupun saya nggak meninggalkan Tuhan. Sampai satu kali saya ada di sebuah ibadah youth, hanya isi 15 orang. Saya nggak pelayanan, saya duduk di pojok. Saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa nyembah. Udah 3 bulan. Bulan yang ketiga, hanya tangan terangkat, hati kosong. Nggak bisa. Hanya doa terucap, tidak ada isinya. Mau diapain saudaraku? Di situ Tuhan bicara begini, 2 hal dia ngomong. Kamu ingat firman yang keluar dari mulut Maria ketika malaikat datang kepadanya? Ya, aku tahu. Sesungguhnya aku ini hambamu. Jadilah seperti yang kau kehendaki. Ingatkah engkau akan firman? Engkau dibeli dengan berapa? Harga berapa? Aku telah membayar engkau dengan harga yang mahal. Bukan dengan emas dan perak. Tapi dengan darah Kristus yang mahal. Engkau bukan milikmu lagi. Di situ ada satu kata muncul besar. Kedaulatan Tuhan. Sampai hari ini sudah, kata itu tidak pernah hilang. Di situ saya mulai mengerti. Itu mengubah semua cara saya melayani Tuhan. Saya nggak pernah ngotot lagi sama Tuhan. Karena saya tahu yang terbaik dari Dia, bukan dari saya. Masuk di posisi Yesus yang berkata, bukan kehendakku yang jadi. Ternyata tidak gampang. Di proses seperti itu sudah, saya hampir kayak Thomas. Dan sudah jadi Thomas mungkin. Di
Itu 9-10 tahun yang lalu. Tapi di situ saya mengerti, saudara, saya menyadari. Hari ini mungkin datang kepada kita. Sebuah peristiwa salib datang. Menghantam badai itu, menghantam semuanya. Apakah engkau masih percaya? Dan dia berkata, jangan lagi engkau tidak percaya. Bukan Tuhan meninggalkan kita. Orang ketiga, saudara, yang dijumpai Tuhan. Ingat ya, saudara, ya, dia menjumpai orang-orang ini untuk memberikan pengharapan kepada mereka. Yang dijumpai adalah, yang ketiga adalah Petrus. Peristiwa salib ketika itu membuat dia merasa sebenarnya kecewa dengan dirinya karena dia menyangkal Yesus. Kemudian saudara, teman-temannya bertanya, Petrus, kamu mau kemana? Oh, saya mau mancing lagi, saya mau nangkap ikan lagi. Oke deh, kita ikut deh. Saudara, akhirnya dia menangkap ikan. Dia dulu menangkap ikan, kemudian dijadikan penjala manusia. Setelah sebuah momen traumatik datang, badai itu datang. Setelah badai, dia menangkap ikan. Kembali pada hidup lamanya. Oke? Setelah dia naik ke perahu, semalam-malaman tidak ada ikan, saudara. Sampai besok siang. Tiba-tiba ada seorang pria di tepi danau teriak, anak-anak, apa kamu punya lauk enggak? Enggak ada, Tuhan. Sepanjang malam kami nangkap ikan, tidak ada. Kalau begitu lemparkan jalamu di sebelah kanan. Langsung dilempar jalannya, saudara. Kok banyak. Siang hari, nangkap ikan. Banyak, saudara. Dejavu, Anda tahu dejavu? Tiba-tiba keingat kembali, saudara. 3,5 tahun yang lalu. Ada orang yang ngomong kayak begini di situasi yang sama persis. Kembali dibawa kepada semua memori panggilan. Dia langsung pakai bajunya, dia lompat, dia ketemu sama Tuhan. Tuhan bilang apa, saudara? Simon, bukan Petrus. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Siapa orang ini, saudara? Orang ini adalah gambaran dari orang-orang yang ketika badai datang dalam hidupnya, dia mundur. Dia tidak lagi tetap ada pada jalur kehendak Tuhan. Dia kecewa dan dia kembali kepada hidup lamanya. Dari Simon menjadi Petrus, dari Petrus kembali menjadi Simon. Bukan hanya mempertanyakan Tuhan. Dan dia bilang begini, tidak ada lagi Tuhan-Tuhanannya. Cukup. Mungkin hari ini, saudara, ada orang-orang yang bilang begini, ini terakhir kali aku datang. Atau mungkin ada yang pernah bilang, ini terakhir kali aku minta sama Tuhan. Kalau dia tidak menjawabnya, bye-bye. Tuhan menjumpai mereka, saudara. Karena sebuah peristiwa badai, salib, peristiwa traumatik, telah menghancurkan harapan dari seorang yang sendiri. Telah merusak kepercayaan, saudara, dari seorang Thomas. Dan telah merusak panggilan dari seorang Petrus. Itulah sebabnya dia datang menjumpai orang-orang ini untuk memberikan mereka hope. Aku ada, aku masih hidup, aku tetap dia. Disitulah mereka kembali melayani. Dan kita Alkitab mencatat, saudara, dia menjadi pengikut Yesus, bergabung dengan Ibu Yesus, membawa orang-orang, merawat jemaat. Dan dia mati di India, ditombak dalam penginjilannya di Asia. Dan dia disalib terbalik, karena dia bilang, jangan salibkan aku seperti Yesus, aku tidak layak. Dia menjadi gembala di Yerusalem, dan jemaat mula-mula lahir dari khotbahnya. Dari orang-orang yang dulunya kehilangan harapan oleh karena sebuah peristiwa. Tapi Tuhan bilang, selama engkau punya harapan di dalam aku, selalu engkau bisa bangkit lagi. Amin, saudara. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa.
Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mungkin pagi ini atau siang ini engkau adalah Maria. Di pundakmu ada begitu banyak beban. Seolah-olah tidak ada orang lain yang bisa menanggung bersama. Beban keluarga, beban anak, beban pekerjaan. Engkau jadi tulang punggung. Sampai pernah engkau berkata, saya pernah ketemu seorang ibu. Dia berkata, aku harus sehat. Karena kalau aku sakit, anak-anakku tidak punya pegangan. Mungkin engkau adalah orang-orang seperti itu dan engkau hadir di sini. Saya mau bilang sama saudara, Tuhan akan menanggungnya bersamamu. Atau mungkin hari ini engkau adalah seperti Thomas. Seperti saya dulu. Engkau mulai ragu-ragu, apakah benar Tuhan ada? Apakah benar Dia mau menolong? Engkau tahu Tuhan punya kuasa. Engkau tahu Tuhan maha baik. Tapi engkau berkata, kenapa Tuhan tidak mau? Kenapa Tuhan tidak mau? Kalau Dia mau kan bisa. Kenapa Tuhan tidak mau? Dan di saat itu engkau mulai kurang percaya. Dulu saya pernah berpikir, mujizat itu hanya untuk orang lain, bukan untuk saya. Tapi di situ Tuhan ajar saya sebuah kata, kedaulatan.
Terserah dia. Aku hanya nurut. Atau mungkin hari ini engkau adalah seperti Petrus. Kekecewaan terhadap dirimu sendiri. Karena tidak sanggup untuk hidup seperti yang dia mau. Engkau berkata, aku jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Aku bahkan tidak sempat minta maaf kepada Tuhan. Karena dia keburu disalibkan dan dia dibawa mati. Kesalahan ini aku pendam di hati. Tapi toh Tuhan bangkit, memberikan waktu bagi Petrus. Kesempatan kedua. Dan memanggil dia kembali. Dengan sebuah kejadian yang sama persis. Panggilanku tidak pernah dibatalkan. Keselamatan yang aku berikan, panggilanku menjadi penjala manusia, bahkan aku perjelas menjadi gembala jemaat di Yerusalem. Kalau itu saudara, dari 3 orang ini taruh tangan di hatimu, sambil tangan kanan engkau angkat ke atas, saya mau berdoa. Tuhan, engkau lihat tangan yang kami angkat ke atas. Mungkin kami adalah salah satu dari orang-orang ini Tuhan. Kami tidak sanggup resilience. Karena di hati kami tidak ada lagi harapan. Tapi hari ini kami menemukan Yesus yang hidup. Kami menemukan Yesus yang hadir. Kami menemukan Yesus yang menyertai. Bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini hamba berdoa supaya Roh Kudus jamahlah. Roh Kudus jamahlah. Kuatkan hati yang lemah. Kuatkan kaki yang goyah. Supaya terangkat kembali wajah-wajah yang lesu. Supaya bangkit berdiri kembali teruna-teruna yang lemah. Supaya orang-orang kembali berkata, aku ini pahlawan. Supaya orang-orang yang tidak punya pengharapan melihat secercah cahaya. Dan kami bisa melihat di dalam Yesus segala perkara dapat aku tanggung. Ya masih, ya lala masane. Haleluya. Sembah, 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 sembah. Bawa hatimu sama Tuhan. Bawa hidupmu sama Tuhan. Bawa masa depan keluarga dan anak-anakmu sama Tuhan. Dia bukan Allah yang diam. Dia Tuhan yang menyertai. Ya masih. Sembah, sembah, sembah Dia. Haleluya. Kembali dikuatkan. Ya masih jamaah. Haleluya. Oh haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan, hamba berdoa supaya kami menemukan pengharapan yang baru. Supaya kami mengisi hati kami Tuhan. Dengan iman yang penuh supaya kami bisa berkata seperti Paulus. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu, berkati umat-Mu. Mulai hari ini Tuhan, kami tidak perlu lagi mempertanyakan Tuhan.
Karena kami percaya, kami percaya, kami percaya. Terpujilah namamu. Roh Kudus bekerja lebih lagi Tuhan. Lanjutkan karyamu di tengah-tengah kami. Hambamu selesai berbicara, tapi Roh Kudus tetap berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang baik. Silakan duduk. Haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Oh, walaupun masaku masih ada, amin. Rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Amin. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Yang percaya Dia Allah yang setia, angkat tanganmu, katakan walaupun gunung itu tak amin. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang berkuasa atas hidup kami, Kau Allah yang berdaulat atas kami Tuhan. Tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalah masih ada, katakan dengan iman, rencanamu serindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia.